Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Halo, selamat siang waktu Indonesia Barat, Mas Adi. Selamat siang, Mbak. Salam kenal. Selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Eropa Tengah. Oke, Mas Adi, kita mau bicara soal International Convention on Sustainability, Environment and Technology atau ICSET 2024. Nanti dilaksanakannya di 23 Agustus 2024 tepatnya ya. Nah, bisa dijelasin dulu kenapa keberlanjutan lingkungan dan teknologi yang jadi perhatian nih dalam kehidupan konferensi Agustus mendatang? Oke, baik. Terima kasih Mbak atas waktunya. Jadi memang ini adalah rangkaian dari acara International Conference dan Simposium Internasional SI ke-16 Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia yang kebetulan tahun ini dilaksanakan di Budapest, Hungaria. Tahun sebelumnya yang ke-15 itu di Amsterdam, Belanda. Nah, jadi salah satu tema yang kita angkat ini adalah terkait dengan keberlanjutan dan lingkungan, sesuai juga dengan tema dari Simposium Internasional yang nanti membahas tentang rangkaian acaranya adalah persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kenapa tema ini yang kita angkat? Sebetulnya ini menarik terutama bagi dunia kondisi saat ini yang memang ada 3 isu yang kita angkat di International Conference-nya. Yang pertama itu terkait dengan sustainability, keberlanjutan. Yang kedua adalah environment, lingkungan. Dan yang ketiga itu adalah teknologi. Nah, 3 hal ini tema yang sangat menarik dan sangat berkaitan. Persoalan ekonomi, persoalan lingkungan, dan persoalan teknologi. Oleh karenanya, tema ini sengaja kita angkat dalam rangka mengumpulkan ide-ide dan gagasan serta hasil riset dari teman-teman baik dosen maupun mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti itu, Mbak. Oke, nanti dalam konferensi itu nantinya akan ada siapa saja yang dilibatkan? Yang pertama itu adalah, karena ini rangkaian dari Simposium Internasional, jadi yang pertama itu adalah para pejabat kementerian yang sudah confirm hadir. Pertama itu adalah Bapak Kepala Staf Kantor Presiden, Bapak Muldoko. Kemudian yang kedua itu adalah Bapak Bahlil, Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Kemudian juga beberapa dari narasumber lainnya seperti Direktur Utama Pertamina, dari PLN, kemudian dari PT Permodalan Nasional Madani, dan beberapa akademisi seperti Prof. Arif Satria, Rektor IPB, dan tentunya di International Conference juga kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang banyak melakukan rekam jejaknya di bidang environment, sustainability, dan teknologi. Oke. Bicara soal 3 aspek dalam tema tadi, ada keberlanjutan, lingkungan, dan teknologi ini, nanti pasti akan mengarah ke ekonomi dan juga politik juga gitu ya Mas ya. Nah, gimana penyelenggara melihat ketiga aspek ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, dan apakah ada tantangan ekonomi juga nantinya? Benar, Mbak. Jadi memang kita karena ini adalah ada keterkaitan, ada cycle yang saling berhubungan, tentu persoalan ekonomi menjadi sesuatu yang menjadi ide dan gagasan besar bagi PPI Dunia dalam merumuskan serta menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Misalnya saat ini pertumbuhan ekonomi kita yang sedang melemah, tapi di satu sisi kita memiliki human resource yang cukup banyak, misalnya nikel, kemudian dan pertambangan lainnya. Ini kan harus dikelola secara arif dan bijaksana. Jangan sampai mengorbankan tentunya lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Makanya kita menghadirkan narasumber yang relevan dan terkait dengan pengambil kebijakan maupun yang lebih banyak berinteraksi dengan sustainability dan environment ini. Seperti itu, Mbak. Oke, dan untuk memastikan ketiga aspek itu nanti berjalan sesuai harapan, tentu dibutuhkan juga nih dukungan politik negara-negara.
Gimana pelibatan pemerintah dalam hal ini, kemudian juga bagaimana tantangan yang akan dihadapi? Karena kita tahu ya aspek politik kan di masing-masing negara ini akan dinamis juga gitu ya. Betul betul sekali. Betul Mbak, jadi memang kita memang nanti akan ada semacam membandingkan. Jadi eh, jadi jadi seperti ini. Jadi kan nanti peserta konferen ini kan dari kita dari berbagai negara, baik di negara di Eropa Tengah, kemudian juga beberapa mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di beberapa kampus di luar negeri. Itu kita minta kontribusi mereka, ide dan hasil riset mereka tentang 3 tema ini. Nah, sehingga nantinya ini akan kita rumuskan dan akan kita rekomendasikan kepada pemerintah baru khususnya di Indonesia, karena itu kan di Oktober akan ada pelantikan presiden terpilih. Maka salah satu hasil dari simposium internasional ini adalah memuat rekomendasi dari International Conference yang akan kita sampaikan kepada presiden terpilih nantinya dan kabinetnya apa yang akan dilakukan. Misalnya kita sekarang lagi marak menjual tentang mobil listrik dan sebagainya. Nah ini kan di beberapa negara Eropa itu mobil listrik ini sudah satu menjadi keharusan bagi mereka. Karena di sisi lain mereka juga terbatas dengan energi fosil yang semakin terbatas. Tapi di sisi lain tentu ini juga berdampak pada kebijakan-kebijakan yang Mbak sampaikan tadi, kebijakan politik, kebijakan baik di legislasi maupun eksekutif yang tentunya harus sinergi dengan kebijakan ini. Maka nanti di narasumber kita juga kita akan mengundang politisi-politisi seperti Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Muti Hafid, kemudian dan beberapa stakeholder yang nantinya kita berharap bisa menerima dan menjadi pertimbangan mereka dalam pengambilan keputusan dari hasil simposium internasional dan international conference tahun ini. Oke, dan gimana kita sendiri juga bawa isu-isu tadi juga nih supaya bisa dapat perhatian dan dukungan politiknya? Ya betul Mbak. Jadi salah satu dapat dukungan politik itu adalah memang kita mengundang mereka, menghadirkan mereka dalam event ini, sehingga mereka nanti jadi ada proses benchmark antara apa yang terjadi di Indonesia dengan yang terjadi di negara-negara Eropa. Nah, negara Eropa ini kita memang tidak spesifik, misalnya seperti kalau negara Eropa Barat, Jerman, ini kan negara-negara baju. Tapi kita coba mengambil skop Eropa Tengah misalnya seperti Hongaria, Polandia, Vienna, Austria, ini ada negara-negara yang sedang berkembang juga, tapi mereka dari segi sustainability dan ekonominya sangat bagus bagi perkembangan untuk kesejahteraan masyarakatnya gitu. Oke, ini konferensi kan diadakan setiap tahun ya. Kalau untuk tahun ini nanti format konferensinya akan seperti apa? Formatnya kita nanti secara offline, jadi nanti peserta menampilkan hasil riset mereka serta temuan mereka dan gagasan mereka. Dan juga menarik dari konferensi ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa S3 yang biasanya international conference itu banyak diikuti oleh mahasiswa S3 dan dosen, tapi juga kita membuka kesempatan bagi mahasiswa S2 dan S1. Karena ada beberapa, jadi perguruan tinggi di Eropa itu rata-rata S1 dan S2 itu wajib melakukan publikasi. Nah, oleh karenanya kita memberikan kesempatan ini untuk mereka menampilkan hasil temuan mereka, hasil riset mereka untuk kemajuan bangsa tentunya. Oke, jadi akan ada banyak tuh ya pelibatan kajian-kajian juga ya dari banyak bidang keilmuan juga nantinya berarti di dalam konferensi ini. Gimana nih mengakomodir ini semua? Ya, kita alhamdulillah bekerja sama dengan DOS Mbak. Jadi DOS ini adalah Doctoral Organization School. Jadi organisasi kalau kita adalah asosiasi mahasiswa program doktoral yang ini di bawah Kementerian Pendidikan Hungaria. Jadi nanti kita bekerja sama dengan mereka. Jadi nanti dari segi mereview, jadi setiap artikel yang masuk nanti akan direview dan nanti kita akan melibatkan DOS yang ini anggota-anggota doktoral semuanya, mahasiswa S3 dan dosen supervisornya akan mereview setiap paper yang masuk. Nanti setelah mereka masuk baru kita nanti umumkan apakah mereka accepted atau rejected dari untuk mengikuti international conference ini.
Jadi akan ada seleksi yang cukup ketat nantinya, karena memang kita hanya menerima abstrak saja. Jadi abstrak nanti setelah pada saat presentasi baru full paper yang akan kita kasih kesempatan kepada mereka untuk presentasi tentang hasil riset mereka. Oke, jadi sudah melalui kurasi begitu ya? Iya, betul sekali, Oke, Mbak. baik. Nanti untuk hasilnya, outcome-nya yang dihasilkan dari konferensi ini sendiri, yang diharapkan itu seperti apa dan gimana caranya untuk mendorong si outcome ini supaya menjadi perhatian seluruh negara di dunia? Baik, terima kasih. Jadi memang kita membagi beberapa tema tadi. Jadi ada 3 tema besar, sustainability, kemudian environment dan teknologi, dan itu memang kita bagi-bagi juga. Misalnya kalau sustainability nanti bisa terkait dengan ekonomi, kemudian agriculture, political law dan sebagainya, kemudian environment juga sama, baik matematika, engineering dan seterusnya. Nanti ini akan kita rumuskan menjadi jadi ada semacam proceeding hasil riset dari setiap peserta, dan itu nanti akan kita sampaikan dan kita kita rumuskan, kita review, dan ini poin-poin yang akan menjadi paling tidak kita berharap dari International Conference ini pemerintah punya milestone, jadi dia punya grand plan. Jadi kedepannya ini yang akan dia lakukan. Jadi tahapan-tahapan itu, karena memang kalau kita lihat di Eropa ini lebih dari segi sustainability ekonominya, itu mereka jauh lebih bagus, termasuk di circle, Mbak. Jadi ekonomi circle mereka itu sangat bagus sekali. Nah, ini yang akan paling tidak akan ada jadi semacam base dasar bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan terkait dengan sustainability dan environment gitu. Oke, baik. Mas Adi, terima kasih atas waktunya ya. Sudah berbagi terima bersama kasih, Mbak, atas ininya. Baik, mudah-mudahan International Conference ini bisa memberikan solusi kemudian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke, terima kasih, Mbak. Baik, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Marhadi SEMSC, seorang wakil koordinator dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia terkait dengan ICSET 2024 atau International Conference on Sustainability, Environment and Technology atau konferensi internasional tentang keberlanjutan lingkungan dan teknologi yang akan dilaksanakan di Budapest, Hungaria pada Agustus mendatang. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.